kitab Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa khususan man ajazani hadal kitab Syekh Abdul Jailani wa khususan masyayikh khususan asyadidi wa khususan laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allamani bi ulumil ulama'il muwahhidin wal muhaqqiqin wa arsyadani ila tariqim mustaqim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud wal arwah nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi jaa bisyari'ah wat tariqah wal haqiqah wal ma'rifah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Malam ini kita melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Jailani surat At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi isna athara atharun fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ayat yang kita baca berkaitan dengan terbentuknya siklus kehidupan di alam semesta. Jadi setelah Allah menciptakan alam semesta, diaturlah siklusnya, dibuat aturan dalam 1 tahun disebut dengan 12 bulan. Ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Artinya bahwa Allah mengatur sedemikian rupa, mulai dari proses penciptaan alam semesta, diatur pula matahari, bulan, matahari dan bumi, sehingga membentuklah hitungan kalender, kalau Islam itu Hijriyah atau kalender Masehi. Nah, ini ada rahasia apa di balik penciptaan bulan ini? Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah dari beberapa bulan, alama atas sesuatu sabata yang telah tetap indallah di sisi Allah. Isna asyara itu 12 syahrun bulannya.
fi kitabillah, ya, ditetapkan di dalam kitab Allah. Menurut penjelasan dalam kitab ini, ya, bahwa perhitungan bulan 12, ya, 12 bulan itu telah ditetapkan di dalam kitab Allah. Artinya bahwa di Lauhil Mahfudz, ya, sebelum alam semesta diciptakan, itu Allah sudah mendesain, ya, alam semesta beserta perangkatnya. Nah, ini kalau kita membaca ayat ini, ternyata ada rahasia yang luar biasa, yaitu proses penciptaan alam semesta. Terbentuknya 12 bulan ini kan ada keterkaitan dengan siklus, ya, matahari, bulan, sehingga terbentuklah hitungan yang sudah pasti. Dan ilmu ini kalau dikaji, ya, menurut ilmu modern, muncullah ilmu astronomi. Nah, ilmu astronomi ini jangan sampai tercerabut dari akarnya. Akarnya dari mana? Ya dari ayat Al-Quran ini, bahwa penciptaan alam semesta termasuk perhitungan tahun, bulan, itu sudah ditetapkan oleh Allah di Lauhil Mahfudz. Kalau kita kunci dengan ilmu tauhid yang demikian, niscaya dalam mengkaji ilmu astronomi, ya, terkait dengan perputaran hari, bulan, tahun, itu semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti proses penentuan bulan Hijriyah itu kan selalu dimulai dengan ru'yatul hilal. Artinya bahwa Allah, ya, menetapkan sistem di alam semesta ini, ya, sangat presisi sekali. Ya, tidak pernah mengalami error sistem, jadi mengalami sistem yang rusak. Jadi semua saling terkait. Maka orang-orang yang belajar astronomi ketika paham bahwa dasar ilmu astronomi itu, ya, bersumber dari Al-Quran, dan dari sisi kajian tauhid, ya, bahwa proses, ya, perhitungan tahun, bulan, hari, ya, minggu, hari, sampai jam, menit, detik, ya, itu semua sudah ada di dalam catatan Allah di kitab Lauhil Mahfudz. Jadi tidak ada yang terlewatkan sedikit pun. Termasuk peristiwa-peristiwa, baik peristiwa besar maupun peristiwa yang sifatnya individual. Ya, Allah sudah menetapkan, ya, terjadinya segala yang terjadi di alam semesta, mulai kejadian yang besar seperti gunung meletus, tsunami, kemudian gempa bumi, sampai daun jatuh pun itu sudah dalam perhitungan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka kalau kita paham ilmu tauhid ini, ya, pikiran kita bisa adem karena kita bersandar kepada Allah. Kita bisa bertawakal kepada Allah. Apapun peristiwa yang terjadi di alam semesta, kita sudah meyakini sesuai dengan ketetapannya. Karena itu, kita hanya diberikan dua opsi, dua pilihan. Ketika Allah memberikan perjalanan atau kenyataan hidup yang berupa kesuksesan, kenikmatan, kebahagiaan, ini kita jangan sampai melupakan Allah. Ya, kita harus bisa mengembalikan Allah sehingga kita pandai bersyukur. Begitu juga ketika Allah memberikan kenyataan dalam perjalanan hidup kita, sebuah kepahitan, kesulitan, penderitaan. Ini juga harus diyakini bahwa apa yang terjadi ini tidak bisa lepas dari ketetapan Allah yang azali. Maka dampaknya kalau orang yang sudah ngaji itu bisa sabar, bisa jembar atine, bisa mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Karena apapun yang akan terjadi di alam semesta itu sudah didesain ya, oleh Allah. Jadi yang desain ya Allah, yang menentukan ya Allah. Termasuk peristiwa-peristiwa yang menghebohkan dunia ya, seperti corona dan sebagainya, itu sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu. Jadi semua yang terjadi fi khaturati ilmihi, semua sudah ada dalam ilmunya Allah. Walauhi qadaihi, lauh itu papan, ya, qada itu keputusan Allah yang azali. Kalau kita bahasakan yang modern, yang mudah dipaham, lauh itu ya ibarat data, ya, sumber data atau data yang di dalamnya itu terdapat desain alam semesta. Desain yang ada di dalam data ini, atau kalau bahasa komputer itu ya contohnya hard disk lah, tempat menyimpan data. Kisah perjalanan yang ada di dalam hard disk, ya, misalkan sebuah file, ya filenya judulnya tentang ya bumi, ya, kemudian mengerucut Indonesia, mengerucut Jakarta, mengerucut ke individual, ya, Ali misalkan, itu semua kalau melihat grand design Allah, semua sudah ada ketetapannya dan tidak pernah meleset. Itu karena ini sudah ada dalam qada. Qada itu ketetapan pada zaman azali, ya, zaman sebelum ada alam semesta. Maka kalau kita sudah paham prinsip ini, dasar ini, ya, kita ini hidup itu ya ibarat kayak wayang yang mengikuti skenario Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika posisi kita sebagai wayang, ya harus dibarengi dengan ilmu. Jangan sampai menjadi wayang yang pasif. Wayang yang pasif itu pasrah, nggak mau usaha ikhtiar, semua dipasrahkan kepada Allah. Kalau Allah menghendaki saya kaya, ya pasti kaya. Ini pasrah yang salah kaprah. Tidak ada usaha dan ikhtiar.
Sebab ketetapan Allah yang azali itu sedetik pun dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang tahu. Jadi sedetik pun tidak ada yang tahu. Maka kita disuruh untuk usaha dan ikhtiar semaksimal mungkin, baru bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua sudah ada di dalam catatan qada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yauma khalaqa, pada hari Allah menciptakan as-samawati, ya, beberapa langit, wal ardo, dan bumi. Jadi Allah sudah mendesain segala peristiwa dan cerita di alam semesta ini, ya, di Lauhil Mahfud. Nah, kemudian setelah itu berproseslah mulai penciptaan dari alam arwah, alam misal, baru masuk alam ajsam. Maka ketika yauma khalaqas samawati wal ar, ini sudah terbentuk alam ajsam, alam fisik. Ya, buminya sudah ada. Ya, kemudian pasangannya, matahari juga sudah diciptakan, bulan juga sudah diciptakan, planet-planet lain, ya, sebagai penjaga keseimbangan juga sudah diciptakan. Itu. Sehingga terbentuklah langit, ya, bumi. Nah, kemudian terjadinya siklus kehidupan, ya, peristiwa rutin tahunan, bulanan, mingguan, ya. Ini semua, ya, hasil dari ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan sampai dalam memahami waktu ini kita keluar dari tauhid. Jadi orang yang bertauhid, ya, dalam memahami waktu yang berlangsung di alam semesta ini harus dalam prinsip dan keyakinan bahwa apapun yang terjadi di alam semesta semua sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, hanya saja apa yang telah ditetapkan ini kita sebagai hamba hanya bisa memprediksi. Ada baik, ada buruk. Ya, kita juga sudah dikasih ilmu. Kalau baik, ya bersyukur, tetap mengingat Allah. Kalau kurang baik, buruk, ya kita tetap memandang kepada Allah dengan bersabar. Itu. Jadi kalau level kita sudah pada tahap itu, maka kita akan tetap husnudun kepada Allah. Bahwa apa yang terjadi ini yang terbaik menurut Allah. Bisa jadi kelihatannya pahit, tapi justru di situ Allah memberikan obat. Nampak kelihatan menderita, tapi justru di situ ada obat-obat rohani yang diberikan oleh Allah pada saat seseorang mengalami sebuah kondisi penderitaan, kondisi kesulitan. Gitu. Jadi posisi hamba itu hanya disuruh husnudzon oleh kepada Allah. Sebab kalau kita sudah suudzon, ya, suudzon itu buruk sangka. Terus ditanya, lah apa peranmu, apa fungsimu kok sampai suudzon kepada sang pencipta? Level kita ini makhluk, nggak punya daya kekuatan apa-apa. Kalau toh kita doa ya sebatas berdoa, memohon. Ketetapan ya sesuai dengan kehendak Allah. Nah kok terus kita suudzon, ya ini kan salah. Kita telah salah menjadi hamba. Karena hamba yang baik, ya hamba yang selalu husnudon kepada Allah. Ya memang berat
hebat ketika kondisi sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi dengan adanya ilmu ini justru akan terasa pentingnya. Ilmu bermanfaat, bisa menyinari kehidupan kita, bisa menyinari saat kita dalam kerupekan, kesulitan. Nah, kalau kita sudah paham itu, ya sesungguhnya ya, maha besar Allah. Ya, karena kita diciptakan oleh Allah sudah bersyukur. Diberikan fasilitas oleh Allah juga harus bersyukur. Ya, fasilitas yang diberikan kepada kita itu pun sudah terukur menurut Allah. Rezeki contohnya. Rezeki kita kok dikasih pas-pasan, ya itu sudah terukur menurut Allah. Kenapa? Ya itu yang pas. Kenapa saya nggak dikasih rezeki yang melimpah? Nah, tentu Allah lebih tahu. Bisa jadi kalau diberikan harta rezeki yang melimpah, justru keangkuhan, kesombongan akan semakin menjadi-jadi. Wong dikasih kesulitan aja masih muncul kesombongan, keangkuhan. Nah, disinilah kita harus bisa introspeksi, muhasabah supaya kita bisa mengambil hikmah dari setiap peristiwa. Aihina adharo, maksudnya ketika adharo itu taklil muta'addil ta'diyah. Maksudnya Allah menampakkan wujudnya. Adharo itu. Adharo menampakkan kenyataan atau wujud siapa Allah Subhanahu yang maha suci Allah. Alamal kauni, alam semesta. Al-kaun itu sering digunakan oleh para ulama tasawuf untuk makna alam semesta. Al-kaun. Al-kaun ini alam semesta. Wal fasad dan kerusakan. Al-muqaddar yang sudah ditetapkan, dihitung secara presisi. Limik dari bimik yalil ayam, ya, dengan terjadi perubahan hari, wal layal dan malam. Aihina adharo, almun ya, dibagi menjadi hari dan bulan. Al-munqasimataini yang terbagi ila syuhuri kepada beberapa bulan, ya, dari bulan. Wal a'wam dan beberapa tahun. Wal usbu dan minggu. Wasa'ah dan jam. Jadi ini dasarnya ilmu Allah. Ya, setelah Allah menciptakan langit dan bumi dan seisinya, itu hina adharo. Jadi alam semesta dulu tidak ada. Maka di dalam hadis Qudsi kuntu kanzan mahfiyan. Ya, ketika belum ada alam semesta, aku ini perbendaharaan yang tersembunyi. Ya, fa inni uhibbu an u'raf, aku ingin dikenal. Fa khalaqtul khalqa, maka aku ciptakan makhluk. Fa bi ya'rifuni, maka dengan anugerahku hamba itu mengenalku. Ya, jadi ini belum ada alam semesta, Allah sudah menyampaikan firman-Nya. Jadi dengan diciptakan makhluk, ya, maka di sini aihina adharo subhanahu wa ta'ala, berarti ketika Allah menciptakan alam semesta, ya, tadi sudah saya jelaskan. Penciptaan alam semesta ini, ya, kalau kita lihat konkretnya, ya, ada planet bumi. Ya. Bukan berarti Allah menciptakan sebatas bumi, tapi diciptakan perangkat planet-planet yang lain untuk mendukung
ekosistem alam semesta. Maka ketika semua ditetapkan oleh Allah, ya, fungsi bulan, fungsi matahari, yaitu akhirnya terbentuklah hitungan siang dan malam, ya, kemudian berproses menjadi hitungan tahun, berproses menjadi bulan, berproses menjadi minggu, berproses menjadi jam, berproses menjadi menit, menit menjadi detik. Jadi detik demi detik itu pun sudah ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk napas kita, detik per detik itu pun sudah ada ketetapan, ya, di dalam kitab Allah. Jadi kapan, ya, napas kita itu berakhir, itu sudah ada dalam ketetapan ilmu Allah. Jadi kalau kita bisa introspeksi ke dalam diri, oh iya ya, kita bisa napas dengan leluasa. Ini seharusnya menyadarkan kita bahwa kita ini diberikan anugerah nikmat yang luar biasa. Coba kalau napas kita diberhentikan, ya, jantung kita berhenti, itu sudah, ya, di rumah sakit itu menghabiskan duit yang tidak sedikit gitu. Ya. Dengan mengaji seperti ini kita punya kesadaran. Oh ya, melihat keluar diri, lihat alam semesta, planet bumi yang kita tempati, lihat bulan, lihat matahari. Oh, semua ada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dalam ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian melihat ke dalam diri, ya Allah, ya, nafas kita keluar masuk, ya, ini pun sudah ada dalam ketetapan Allah. Nah, dengan demikian, ya, kalau kita sudah belajar ilmu tasawuf, ilmu tarekat, maka ngerti fungsi zikir, fungsi, ya, zikir sir, fungsi zikir nafas, fungsi zikir ismudat, gitu. Karena alam yang kecil, yaitu wujud diri kita ini sebagai alam shogir, itu pun tersistem dengan rapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andai ada salah satu organ yang tidak berfungsi, itu pasti akan berdampak kepada yang lainnya. Begitu juga alam semesta. Ketika terjadi ketidakseimbangan, itu pasti akan, ya, melahirkan sebuah kejadian yang sangat berbahaya, ya. Contoh, ya, sedikit ada sistem yang tidak sesuai, ya, seperti proses, ya, berjalannya matahari, bulan, sedikit aja berhenti, ya, apa yang terjadi di alam semesta, apa yang terjadi di bumi, tentu akan memiliki dampak yang luar biasa. Itu. Nah, bagi orang yang ahli sains itu dianggap sebagai proses kejadian natural alamiah. Sama sekali mereka tidak mengaitkan kepada Allah. Nah, kalau kita baca ayat ini, punya kesadaran, oh iya, ternyata itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, dengan memahami secara tauhid bahwa apa yang terjadi di alam semesta ada dalam ketetapan Allah, ya, maka kita akan menjadi hamba yang senantiasa melihat ruang dan waktu itu selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian selanjutnya, itfi azalidzat, karena sesungguhnya, ya, di dalam azali zat, yaitu di alam qadim, itu la sobaha, tidak ada pagi,
wala masa'a, tidak ada sore, wala syifa, dan tidak ada musim kering, wala syita'a, dan tidak ada musim syita, ya, musim kering dan musim panas gitu ya. Wala syuhur, dan tidak ada bulan, wala sununa, dan tidak ada tahun. Itu kalau perhitungan di alam azali. Tapi ketika sudah Allah menyatakan adhara subhanahu, ketika sudah berbentuk wujud alam semesta, itu sudah terkena hukum waktu. Maka ada bulan, ada matahari, ini membentuk hukum waktu. Fasubhanaman, maka maha suci Allah, tanahnya yang maha suci. Ya, Allah yang maha suci ani tabdil, dari pergantian, wa tahwil, dan perubahan, wa taqaddasa, dan Allah maha suci ani duhur, dari aspek zahir wal butun dan batin. Gitu. Jadi Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dalam memahami alam semesta ini, ya, tetap dalam koridor Asy'ariyah, menjaga sifat tanzih Allah, bahwa Allah itu maha suci, tidak mengalami sebuah siklus atau perubahan, sementara alam semesta ciptaan Allah mengalami siklus dan perubahan. Ya, termasuk diri kita sebagai alam songgir juga mengalami siklus dan perubahan. Kita dari bayi berproses sampai sekarang, sampai nanti ya kita tua, ya, itu mengalami siklus dan perubahan. Kulit berubah, ya, semua berubah karena siklus. Tapi Allah yang maha suci tidak pernah terkena tahwil dan juga tidak pernah terkena tabdil. Nah, ini yang harus kita sadari, jangan sampai kita memahami ini kemudian menganggap, ya, bahwa itu semua Allah. Ini yang salah kaprah. Minha ay min tilka syuhur, yaitu dari bulan tersebut, fi kitabillah, di dalam kitab Allah. Jadi ini luar biasa, ya. Allah di saat di zaman azali, zaman qadim, itu semua sudah diciptakan secara final, termasuk diri kita. Dalam hitungan Jawa itu ada kemis, ada pon, pagi, kliwon, legi, ya, itu semua sudah ada dalam ketetapan Allah. Si A lahir Senin pon, B lahir Selasa wage, C lahir Rabu kliwon. Nah, itu semua sudah ada dalam ketetapan Allah. Arba'atun hurum. Jadi di antara bulan-bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah memberikan informasi bahwa di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini informasi penting bagi kita, orang yang menuju Allah, artinya ngerti bocoran di antara 12 bulan ada 4 bulan yang ini disebut bulan yang mulia. Bagaimana penjelasan bulan yang mulia? Ya, yaitu Rajab, bulan Rajab, wa Dzulqa'dah dan Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Dzulhijjah, wa Muharram dan Muharram. Nah, jadi Rajab, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Ini disebut arba'atu hurum. Sumiyat, diberi nama biha dengan arba'atu hurum, bulan yang mulia, li'annallaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu
Maha suci Allah, harrama memuliakan siapa Allah fiha di dalam bulan tersebut, li ibadihi kepada hamba-hambanya. Ba'doma abaha fis suhur, sebagian sesuatu yang telah diperbolehkan oleh Allah pada bulan-bulan al-akhir yang lain, karomatan karena menghormati laha kepada bulan-bulan tersebut. Jadi ini sebagai penghormatan. Wa ihtiroman, ya, dengan memuliakan. Fa'alaikum, maka wajib bagimu wahai ya umat Islam, wahai para salik, ya, orang-orang yang memiliki semangat untuk menuju Allah, ayyuhal mukallafun, hai orang-orang yang mendapatkan tuntutan dari Allah, mukallaf ya, dituntut untuk menjalankan perintah-perintah syar'i, antuwaddibu, untuk bisa menjalankan ya tugas-tugas atau ibadah-ibadah secara baik, ya, atau disebut sebagai wadhifah. Jadi bisa memanfaatkan waktu-waktu mulia tersebut dengan menjalankan rutinitas ibadah yang memiliki nilai yang istimewa. Ya, fiha di dalamnya alat taati, di dalam atas ketaatan. Ya. Makanya kita baru paham kenapa para sufi itu kalau melaksanakan kholwat atau suluk, ya, itu kok ya di bulan-bulan tertentu, ya, mulai Rajab, ya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, ya, kemudian Muharram. Pilihan-pilihan di bulan tersebut ternyata juga ada alasannya, ada argumentasinya, bahwa bulan tersebut Allah memberikan sebuah penghormatan pada bulan tersebut supaya hamba-hamba ini bisa memanfaatkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai bulan-bulan tersebut lewat begitu saja. Yang biasanya tidak pernah sholat malam, ya manfaatkanlah dalam bulan-bulan yang mulia ini, ya gunakan untuk sholat malam. Ya, kalau yang biasanya nggak pernah zikir, ya manfaatkan bulan-bulan yang mulia ini untuk memaksa diri kita istiqomah, ya, melaksanakan zikir. Orang bisa istiqomah itu nggak ujuk-ujuk, harus dipaksa, karena hawa nafsu itu maunya yang enak-enak. Ya, zikir panjang dikit sudah ngajak selesai, itu nafsu kita. Tapi kalau diajak maksiat, wah itu paling demen. Nah, tugas kita tadi dipaksa supaya nurut. Gitu. Kemudian wa tadawwamu alal khairat, dan langgengkan dalam menjalankan kebaikan. Ini saat-saat bulan istimewa tadi. Jadi menjalankan ketaatan, melanggengkan kebaikan, wal mabarot, ya, wastanibu alal asam, dan jauhi segala perbuatan dosa, wal jahalati, dan segala kebodohan. Ya, wa aksiru, dan perbanyaklah fiha di dalam bulan-bulan yang mulia al-a'mal, yaitu beberapa amal as-sholihah yang baik-baik. Gunakan untuk beramal yang sebaik-baiknya. Wa tawajjahu, ya, dan menghadaplah. Maksudnya di bulan-bulan mulia ini ada kesadaran, oh ya dah, saya bulan ini, bulan mulia misalkan Rajab, mengurangi aktivitas,
yang biasanya itu bekerja keras, ya saya ingin ngurangin sedikit supaya bisa ibadah lebih baik. Ya ini namanya ya sudah watawajjahu nahwal haq, sudah mulai hatinya, aktivitasnya menghadap Allah. Ya. Fi jam'il halati, dalam semua aktivitas. Ya. Misalkan bagi orang yang terbiasa zikir, ya, baik zikir nafi isbat atau ismudat, ya dia akan memprioritaskan dalam bulan mulia ini untuk lebih istiqomah. Jadi kemanapun dia pergi selalu tidak lepas dari zikir. Karena ada rahasia yang sangat mulia di bulan-bulan yang mulia ini. Siyama terlebih fitil kasyuhur, dalam bulan-bulan tersebut al-mu'iddah liwatat ditawajjuh indahu, yang disediakan untuk menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi di antara 4 bulan tadi gunakanlah salah satu bulan atau 2 bulan, 3 bulan, ya tergantung dari kenyamanan kita, ya. Tapi bagi orang yang sudah memiliki kemapanan, ya, itu pasti bisa lebih baik lagi dalam menggunakan bulan-bulan tersebut untuk aktivitas ibadah. Tapi yang masih harus menjaga keseimbangan, ya tetap harus berjalan sesuai dengan apa adanya. Yang penting ketika menjalani aktivitas itu di dalam hatinya sudah dibarengi dengan mengingat Allah. Jangan sampai memahami ini salah kaprah. Pokoknya selama 4 bulan ini saya akan cuti kerja. Saya tidak akan kerja. Nah, cuti kerja kalau karyawan mana mungkin 4 bulan bisa cuti. Ujung-ujungnya dipecat. Terus bagaimana kalau yang pas-pasan? Selama 4 bulan nggak aktivitas, dapur bisa nggak ngebul. Nah ini harus disesuaikan dengan konteksnya. Berarti kalau yang masih harus berjuang, ya tetap berjuang. Tapi ada menyisihkan waktu, ya, di antara 24 jam itu di bulan-bulan mulia digunakan untuk tawajuh, untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bisa setengah jam, bisa 1 jam untuk merenung saja. Itu sudah istimewa. Ya artinya tetap ada solusi yang maslahah. Jangan sampai mengambil kesimpulan, pemahaman yang kemudian bukannya menjadi baik tapi menjadikan rusak semuanya. Ya, ini karena diakibatkan pemahamannya yang tidak utuh. Ya. Dzalika, demikian itu, ay tahrimus syuhur, kemuliaan bulan-bulan al-arba'ah yang 4, ad-dinul qayyim, yaitu sebagai agama al-qayyim yang lurus. Ya, jadi 4 bulan itu sebagai penjelasan yang sumbernya dari agama yang lurus. Maksud agama yang lurus ini ayil mustaqim, yaitu agama yang lurus, al-maurus, yang diwariskan lakum kepadamu min millati Ibrahim, dari milah ajaran Ibrahim wa Ismail dan Nabi Ismail alaihi wassalam, ya keduanya mudah-mudahan mendapatkan keselamatan dari Allah. Jadi 4 bulan tadi ternyata itu perhitungan yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu, yaitu Nabi Ibrahim, ya juga 4 bulan ini sebagai bulan yang mulia. Begitu juga Ismail, ya 4 bulan ini sebagai bulan yang istimewa.
sampai pada Nabi Muhammad pun sama. Artinya bahwa ajaran yang menjelaskan tentang kemuliaan 4 bulan ini merupakan ajaran yang bersumber dari Nabi atau bersumber dari ajaran yang lurus, mulai dari Kanjeng Nabi Muhammad, ke atasnya sampai Nabi Ismail, ke atasnya sampai Nabi Ibrahim alaihimussalam, ya. Maka falat tadlimu, jangan melakukan kedzaliman fiha, di dalam bulan-bulan tersebut, fihinna falat tadlimu, maka kamu jangan melakukan kedzaliman. Maksudnya jangan melakukan perbuatan yang merugikan orang atau perbuatan yang merugikan diri sendiri seperti dosa, maksiat, gitu. Ya, atau menyakiti orang lain. Ini nggak boleh falatatlimu fihinna, pada bulan-bulan tersebut, angfusakum, pada dirimu. Ya. Jadi ini salah satu catatan, warningnya. Dalam bulan tersebut falatatlimu fihinna angfusakum. Kemudian berikutnya waqatilul musyrikin. Nah, memahami ayat ini juga harus utuh. Waqatilu, kalau qatala dimaknain bunuh, itu artinya bunuhlah orang-orang musyrik. Ya. Kalau dimaknain yang agak soft, waqatilu, perangilah. Itu. Nah, ini pun harus melihat konteksnya. Kalau waqatilu musyrikin, ya kalau konteksnya pada zaman Nabi, ya orang musyriknya nyata, yaitu orang-orang yang memusuhi ajaran Islam, orang-orang yang memusuhi Nabi Muhammad. Mereka jelas. Tapi ketika ayat ini dibawa di zaman sekarang, ya, kemudian dibaca di Indonesia, ya, terus dipahami dengan terjemahan, ya, terjemahan dari Kemenak misalkan, dan bunuhlah dan perangilah mereka musyrikin, maka akan menghadapi kendala, masalah. Ya, sebab kalau dipraktikkan suruh bunuh orang musyrik, itu ada orang musyrik, langsung dibunuh. Ya pasti akan berurusan dengan pihak polisi, karena negara ini sudah punya aturan hukum. Nah, kenapa terjadi demikian? Karena dia memahami teks Al-Quran tidak disesuaikan dengan konteks zamannya. Konteks yang seperti tadi itu kan ketika posisi dalam keadaan sebagaimana pada zaman Nabi, tapi dalam situasi aman, hidup rukun, dan negara sudah punya aturan, kok dipraktekkan yang bunuh musyrik ya dibunuh. Untung ya enggak dibunuh, ya pasti akan ada ya konsekuensi hukumnya. Gitu. Maka jangan sampai memahami teks Al-Quran tidak sesuai dengan konteks. Orang-orang yang menjadi korban bom bunuh diri itu sering didoktrin dengan ayat-ayat ini. Qatilul musyrikin, ini dalilnya Al-Quran. Kaget kan, loh, bunuhlah orang-orang musyrik. Jadi kalau kamu ngebom tempat itu, sementara itu semua adalah tempat orang-orang musyrik, kamu berarti sudah berjuang di jalan Allah. Akhirnya orang-orang yang awam agama ya melakukan, terus diiming-imingi surga, diiming-imingi bidadari, ya. Nah, kemudian nekat, nah, akhirnya terjadi yaitu kasus-kasus bom bunuh diri. Itu doktrinnya dari ayat-ayat yang dipahami secara tekstual ini, ya. Jadi waqatilul musyrikin fiha, ini ada penjelasannya oleh Syekh in qatalukum, gitu. Jadi kamu boleh melakukan respon balik, misalkan kamu
diperangi, diserang, itu boleh membalas. Itu. Nah, maka di sini kalau nggak paham maksudnya tadi tekstual, akhirnya orang yang dianggap selain kelompoknya musyrik semua itu, masuk neraka semua itu. Jadi surga sudah dikapling ya buat dirinya dan kelompoknya. Dasarnya ayat ini. Ayatnya benar, cuma penafsiran dan pemahamannya yang tidak tepat. Sehingga kalau pemahaman dan penafsiran tidak tepat berakibat pada ya masalah sosial itu. Jadi qatilul musyrikin ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ketika in qatalukum, ketika dia menyerangmu, itu kamu boleh membalas atau melawan. Wala tubatiru, ya, tidak boleh buru-buru, wala tasabaku, dan tidak boleh ya, berlomba-lomba ila qitalihim, kepada merangi mereka. Jadi nggak boleh untuk buru-buru, untuk berlomba-lomba untuk membunuh mereka, itu nggak boleh. Ada aturan mainnya. Gitu. Bal in batiru, dan apabila kamu ya bersiap-siap ala qitalikum qatalukum waktu. Ya, jadi yang diperbolehkan itu kalau mereka sudah mengancam kita, menyerang kita, kita baru diperbolehkan untuk melawan. Itu. Jadi harus lihat konteksnya, tidak boleh membaca ayat ini sebatas teks, maka bahaya ya. Kafatan, secara seluruhnya. Kama yuqatilunakum, sebagaimana mereka membunuhmu, kafah semua. Ya, jadi orang-orang kafir Quraisy dulu itu kalau membunuh itu ya nggak tanggung-tanggung, semua dibunuh semua. Itu. Bila tarohumin, tanpa ada belas kasih, wa tauqitin, dan waktu. Wa'lamu, dan ketahuilah, ayyuhal mu'minun, itu, wahai orang-orang yang beriman. Itu. Jadi di akhir ayat ini diberikan penekanan, wa'lamu, hai orang mukmin, ketahuilah, annallaha, sesungguhnya Allah, ma'al muttaqin, beserta orang-orang yang takwa. Itu. Jadi kalau kita dalam posisi takwa itu nyaman. Ya. Profesi bisa beda. Tapi kalau kita memiliki dasar takwa, itu akan menjadi nyaman. Ya, yang di kantor didasari dengan takwa. Yang bekerja di pasar juga didasari dengan takwa. Yang di jalan didasari dengan takwa. Semua dengan takwa. Ya, ini kalau sudah punya kesadaran takwa dimanapun dia berada, berarti sesungguhnya dia sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan Allah annallaha ma'al muttaqin, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa. Nah, penafsiran muttaqin ini oleh Syekh Abdul Qadir Jailani ya diperjelas. Siapa yang muttaqin? Apakah saya? Apakah mereka? Gitu. Yaitu alladzina yahfadzuna, yaitu orang-orang yang menjaga nufusahum, dirinya, ala hadki hurmatillah, atas merusak kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala, qad haramahullah, yang telah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Li hikmatin, karena ada hikmah, wa maslahatin, dan maslahah, lam yutalikum, yang tidak dinampakkan alaiha, atasnya. Jadi muttaqin itu alladzina yahfadzuna nufusahum, orang yang bisa menjaga dirinya, orang yang bisa menjaga nafsunya, orang yang bisa menahan diri.
Ya, misalkan ada kesempatan maksiat, bisa menjaga diri. Ada kesempatan untuk melakukan dosa, bisa menjaga diri. Kenapa bisa menjaga diri? Dia ingat, Allah pasti ngawasin, Allah pasti tahu. Ya, di kantor, kalau kita dasari dengan takwa, mau melakukan kecurangan, oh Allah tahu. Melakukan manipulasi, Allah tahu. Mau melakukan tipu menipu, Allah tahu. Mau berbohong, Allah tahu. Gitu. Jadi ukurannya gampang. Kalau kita kok sudah memiliki kelembutan hati, senantiasa diawasi oleh Allah. Ya, ekspresinya tadi, mau bohong malu, mau nipu malu, gitu. Ini berarti ini sudah ada ketakwaan di dalam dirinya. Tapi kalau ngaku takwa, lesannya masih mudah bohong, lesannya gampang menipu, nah ini berarti ya antara lesan dan hati berbeda. Sehingga ketakwaan tidak ada di dalam dirinya, hanya takwa di lesan. Giliran gak ada orang, ya dia akan bersikap sebagaimana aslinya. Nah, jadi jelas bahwa ayat yang kita bahas pada malam ini ya menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ya sebagai pengatur alam semesta sedemikian presisi, ya, tidak kurang tidak lebih, ya. Andai misalkan terjadi error sedikit, ya, bulannya ngambek gitu ya, atau mataharinya ngambek, ya, berhenti, gitu, bahaya, siklus alam semesta akan terancam, ya. Itu karena semua sudah diatur ya oleh Allah sedemikian rupa. Nah, begitu juga diri kita, bahwa kita ini juga masuk ruang dan waktu, di mana ruang dan waktu yang kita lewati ini sudah ada ketetapan Allah. Baik buruk ya dalam melewati waktu ini juga akan nyata, akan kita lewati. Hanya saja kalau kita ingin hatinya tentrem, ya dibarengi ngaji tasawuf, supaya ketika ada problematika, gejolak, bisa ngedem dengan ilmu, bisa menetralisir dengan ilmu. Tapi kalau orang yang sama-sama diuji oleh Allah, yang satu paham ilmu tasawuf, yang satu tidak, pasti yang satu stres, depresi, seolah-olah sudah nggak ada harapan hidup. Tapi kalau orang yang paham ilmu tasawuf, ujiannya sama, dia bisa sabar, bisa mengembalikan kepada Allah, dan tidak suudzon kepada Allah. Jadi inilah pentingnya ngaji, supaya kita bisa menghadapi kehidupan ini dengan cara yang bijak, yang sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pengajian malam ini bermanfaat. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.